Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alamah asy-syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Nizamul Islam, sistem Islam atau peraturan hidup dalam Islam. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li tanzimi 'alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Ini dimulai dengan ta'rif apa itu Islam. Syekh Taqiyuddin mendefinisikan Islam itu adalah ad-din, agama yang Allah turunkan ia kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fungsinya adalah li tanzimi 'alaqatil insan bi khaliqihi, untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, wa bi nafsihi dengan dirinya, wa bi ghairihi dan dengan yang lainnya min banil insan. Wa alaqatul insani bi khaliqihi tashmulul aqaida wal ibadat. Hubungan manusia dengan penciptanya itu mencakup perkara-perkara akidah dan perkara ibadah. Wal alaqatuhu bi nafsihi tashmulul akhlaqa wal mat'umati wal malbusati. Hubungan manusia dengan dirinya itu mencakup akhlak, makanan, pakaian. Wa alaqatuhu bi ghairihi min banil insani tashmulul muamalati wal uqubati. Hubungan manusia dengan manusia lainnya itu mencakup muamalah dan uqubat. Fal Islamu mabda'u li syu'unil hayati jami'an. Maka Islam itu adalah sebuah mabda'. Fal Islamu mabda'un li syu'unil hayati jami'an, untuk mengatur kehidupan secara keseluruhan. Walaysa dinan lahutiyan. Islam itu bukan agama yang sifatnya itu kependetaan. Wala yattasilu bil kahanutiyati bisababin. Ya, tadi maknanya sama, itu kurang lebih ya, agama yang sifatnya spiritualitas semata. Wa innahu la yaqdi alal utuqratiyati diniyah. Karena itu Islam itu tidak menuntut adanya teokrasi dalam agama, yakni al-istibdad ad-dini. Jadi agama kaitannya hanya bersifat ketuhanan. Fala yujadu fil insani jami'un, tidak didapati dalam Islam jama'atun tusama rijaladdin. Tidak didapati dalam Islam ada satu jamaah, ada satu kelompok yang itu dinamakan sebagai rijaluddin. Ya, ini apa? Tokoh spiritual. Wa jama'atun tusama rijalad dunya. Sementara ada kelompok lain yang dinamakan sebagai rijalud dunya, para teknokrat, para teknisi yang urusannya itu urusan dunia. Bal jami'u may ya'taqiduna al-islama yusammauna muslimina. Akan tetapi semua orang yang meyakini Islam, mereka itu dinamakan muslimin. Ya, orang-orang yang berserah. Sebagaimana Allah menyebut mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu di antara dalil. Wa kulluhum amamaddini sawaun. Mereka itu semuanya, baik yang kaum muslimin ya, di hadapan agama itu sama. Tidak ada rijaluddin maupun rijalud dunya. Nah, di antara rijalud dunya itu nanti rijalud daulah. Nah, ini masyhur di Eropa ya, di barat. Ada jama'atun, ada kelompok disebut rijaluddin atau gerejawan. Ya, sebaliknya ada kelompok disebut dengan rijalud dunya atau rijalud daulah, para teknokrat ya, para pejabat. Fala yujadu fihi rijalun ruhiyun wa rijalun zamaniyun. Tidak didapati fihi, di dalam Islam itu tokoh spiritual tadi dan tokoh zamaniyun ya, tokoh zaman.
tokoh masa, ya tokoh dunia tadi. Wan nahiyatu ruhiyatu fihi hiya kaunul asya'i makhluqatan li khaliqin. Kemudian aspek ruhiyah di dalam Islam itu maknanya adalah bahwa asya, segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk bagi al-khaliq. Wa mudabbiratan bi amri hadzal khaliq. Dan asya tadi itu diatur dengan perintah pencipta ini. Li'anna an-nazratal 'amiqata lil kauni wal insani wal hayati wa ma haulaha wa ma yata'allaqu biha, karena pandangan yang 'amiqah, pandangan yang mendalam, bukan pandangan yang yang dangkal apalagi kosong ya, terhadap alam semesta, manusia dan kehidupan, wa ma haulaha wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang ada di sekitarnya dan yang berkaitan dengannya, wal istidlala bidzalika yuril insanan naqsa wal ajza wal ihtiyajal musyahada al malmusa fi hadhil asya'i jami'iha mimma yadullu dalalatan qat'iyatan ala annaha makhluqatun li khaliqin. Sampai mana tadi? Wal istidlal, ya, dan berdalil dengannya, yuri menunjukkan manusia itu an-naqsa, kurang, wal ajza, lemah, wal ihtiyaja, dan berhajat kepada yang lain, wal musyahada, dan sesuatu yang disaksikan, al malmusa, yang juga bisa disentuh, fi hadhil asya, pada benda-benda ini jami'iha, semuanya, mimma, dari apa-apa, ya dulu menunjukkan dalalatan qat'iyatan, penunjukan yang pasti, ala annaha, bahwasanya ia asya dari itu makhluqatun li khaliqin, itu adalah makhluk, sesuatu yang dicipta oleh pencipta. Wa mudabbaratun bi amrihi, dan diatur dengan perintahnya, perintah Allah. Wa anal insana huwa sairun fil hayati labudda lahu min nidhamin yunazzimu ghara'izahu wa hajatihi adwiyata. Dan bahwasanya manusia, ya, seluruhnya berjalan dalam kehidupan ini mestilah ada nizam, ada aturan. Yang nizam itu mengatur gharizahnya, ya, instingnya, wa hajatihil udwiyata, dan kebutuhan fisiknya, jasmaninya. Wala yata'atta hadan nizamu minal insani li ajzihi wa adami ihatatihi, dan tidak terwujud, tidak terlaksana sistem ini, ya, dari manusia. Kenapa? Karena li ajzihi, karena lemahnya manusia, wa adami ihatatihi, dan tidak mendalamnya dia dalam hal keilmuan. Jadi ya, manusia itu dangkal ilmunya. Sedalam-dalam manusia, tetap manusia itu tidak layak untuk membuat nizam, ya, aturan terhadap dirinya. Wa li anna fahmahu li hadzat tanzimi ardatun litafawuti wal ikhtilafi wa tanaqudi mimma yuntijun nizamal mutanaqida al muaddiya ila syaqa'il insan. Dan karena pemahaman manusia di situ terhadap sistem ini, pengaturan ini, ya, itu berpeluang kepada, jadi kalau pemahaman manusia lalu dibuat menjadi aturan seperti dalam sistem demokrasi, itu urdatun, berpeluang litafawut, berpeluang untuk berbeda-beda, ya, ikhtilaf, berselisih, wa tanaqud, ini lebih parah lagi dari berselisih, ya, ini bertentangan secara diametral. Kalau disebut tanaqud itu berhadap-hadapan, satu mengatakan kafir, satu mengatakan mukmin, itu tanaqud. Kalau satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh, itu masih ikhtilaf. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah, itu masih ikhtilaf. Tapi kalau satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah, itu tanaqud. Satu mengatakan mukmin, satu mengatakan kafir, itu tanaqud. Pertentangan secara diametral. Mimma yuntiju, dan itu akan menghasilkan sistem yang mutanaqid, sistem yang juga akan bertentangan secara diametral. Muaddi, itu akan menghantarkan kepada syaqa'il insan, pada krisis, ya, pertentangan pada manusia. Walidzalika kana hatman ayyakuna an-nizamu minallahi ta'ala. Oleh karena itulah secara pasti hatman sistem itu dari Allah Ta'ala, bukan yang lain. Walihadza kana li zaman 'alal insani ayyusayyira 'amalahu binizamin min 'indillah. Oleh karena itulah li zaman, secara mesti harus pada sisi manusia berjalan
menjalankan amal-amalnya, aktivitasnya dengan sistem yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila anna hadzal tasyira bin nizami in kana bina'an ala manfaati hadzal nizam. Hanya saja, jadi kalau ila anna itu kita bisa biasa terjemahkan dengan hanya saja. Hadzal tasyir, ya, berjalannya nizam ini atau terlaksananya sistem ini in kana bina'an, jika berdasarkan ala manfaati hadzal nizam, semata berdasarkan manfaat yang ada pada aturan ini, walam yakun bina'an ala annahu minallah, dan tidak didasarkan pada bahwasanya aturan itu dari Allah, la takunu fihi nahiyatun ruhiyatun, maka pelaksanaan dari sistem itu tidak ada aspek rohaninya. Jadi misalkan apa? Kenapa kok Anda jujur? Supaya bisnisnya lancar. Nah, jujur itu berarti hanya berdasarkan manfaat, supaya dipercaya orang, itu manfaat. Maka ketika itu tidak ada la takunu fihi nahiyatun ruhiyatun, tidak ada padanya aspek rohani. Mestinya alasan pertama kenapa Anda jujur karena Allah perintahkan. Nah, gitu. Kenapa kok Anda disiplin? Ya, supaya saya bisa naik pangkat sesuai waktu misalnya. Nah, itu berarti manfaat. Kenapa kok menerapkan sistem ekonomi Islam? Karena sistem ekonomi Islam itu berkeadilan misalkan. Semata faktor itu, karena lebih stabil dibandingkan sistem ekonomi kapitalis, itu manfaat. Nah, kalau itu alasannya berarti la takunu fihi nahiyatun ruhiyatun. Bal labudda min an takuna tanzimul insani amalahu fil hayati bi awamirillahi wa nawahihi. Karena itulah mesti, ya, pengaturan manusia terhadap amal-amalnya dalam hidup itu mestilah didasarkan pada ini perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Binaan ala idrakihi silatahu billah, atas dasar kesadarannya dengan hubungannya terhadap Allah, bahwa dia itu makhluk, Allah al-khaliq, hubungannya alaqahnya adalah hubungan makhluk dengan al-khaliq. Yang namanya makhluk, yang dicipta, ya, abdun, dia hamba, maka mestinya mengikuti perintah larangan dari majikannya, selayaknya hamba gitu. Hatta tujadar ruhu fil amali aila budda min idrakil insani salatahu billah, hingga kemudian didapati ruh pada amalnya, ya, ruh dalam amalnya. Aila budda, yaitu mestilah min idrakil insan, ada kesadaran pada manusia silatahu billah, hubungannya dengan Allah. Wa bina'an ala idrakihi li hadhihi silati billahi yusayyiru amalahu bi awamirillahi wa nawahihi. Atas dasar kesadaran inilah kesadaran hubungan kepada Allah inilah kemudian dia mengatur amal-amalnya sesuai dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Hatta tujadar ruhu indal qiyami bil amal, hingga kemudian ruh didapati ruh ketika dia melakukan amal-amal tersebut. Ar-ruhu hiya idrakul insani silatahu billah. Karena itu artinya karena, kalau idza jika. Karena ruh itu adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Ruh yang dimaksud di sini bukan ruh dalam arti sirrul hayah. Nanti akan lebih detail dibahas di kitab Mafahim. Ya, ruh di sini yang dimaksud bukan sirrul hayah, rahasia kehidupan, yakni nyawa. Ruh di sini bukan ruhul amin, yakni Jibril alaihissalam. Ya, ruh di sini bukan syariat, karena memang ruh itu disebut lafadz mustarak, satu lafadz yang punya banyak makna. Tapi ruh yang dimaksud di sinilah ruh bimakna idrakul insan silatahu billah, kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah. Ini istilah yang digunakan dalam dunia tasawuf biasanya. Nah, lalu kemudian Syekh Taqiyuddin menjelaskan ruh bimakna tadi itu. Wa makna mazjiha ma'al madah. Makna ruh itu adalah, banyak salah ternyata kitab ini. Kitab yang berharokatnya banyak salah. Agak repot malah. Di rumah ada bang yang banyak salah dalam hal harokat, kemudian banyak salah dalam huruf. Harusnya sini misalkan mazjiha, di sini tulis mana tadi? Marjiha. Ya.
zai diurahnya jim. Terus beberapa itu salah tadi, langsung Anda koreksi. Seperti di awal-awal tadi itu juga ada kesalahan. Ya. Nah, seperti tasmulu di sini terus tasmulu tanpa titik. Ya, jadi tasmulu, harusnya kan tasmulu. Nah, itu di awal sudah ada kesalahan. Jadi sepertinya memang makanya dilarang digunakan untuk halqoh. Ya, ini karena ada kesalahan-kesalahan tertentu. Makna mazjiha, saya biar aja dulu. Makna mazjiha ma'al madah. Maksud dari roh itu adalah penggabungan, ya, penggabungan roh dengan materi. Huwa wujudul idraki li silati billahi hinal qiyami bil amal, yaitu keberadaan kesadaran hubungan dengan Allah ketika melakukan satu amal. Jadi begini, amal itu madah. Bahasa tasawufnya itu ya zahir. Nah, kita duduk gitu di sini. Bahkan bukan cuma duduk, sholat, bayar zakat, umroh, haji, tawaf, sa'i, tahallul, itu semua madah, amal zahir. Nah, yang disebut ruh itu kesadaran. Nah, kesadaran itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, tapi bisa dirasa oleh fa'ilnya, pelakunya. Ya, bahwa ketika kita menghadirkan kesadaran, ini perintah Allah, ini perintah Allah, hiya lillah, ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kemudian kita terikat dengan perintah-perintah dan larangan Allah, itulah ruh. Penampakannya secara zahir adalah, ya, meskipun dia tidak nampak, tapi bisa dilihat alamatnya, dilihat tandanya. Tandanya adalah dia tadi imtithalu awamirillah wajtinabu binawahi. Ya, menyesuaikan amalnya dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi sekali lagi itu juga zahir. Ya. Yang batin atau yang roh itu adalah ketika dia sadar ini perintah Allah, dan itulah ikhlas. Makna ikhlas kata ya Haji Sitik Al-Jawi kemarin kan, ya dia kalau ditanya kenapa begini, Allah perintahkan. Kenapa antum meninggalkan ini, Allah melarang. Nah, itu sudah ikhlas. Karena dia beramal semata karena Allah. Nah, jadi syarahnya singkat-singkat saja ya. Nah, di sini keterangannya fal amalu madatun, amal itu madah, materi. Wa idrakuhu silati billah hinal qiyami hiya bihi war ruh, dan kesadaran hubungan dengan Allah ketika dia mengamalkan amal tersebut itulah ruh. Fasara tasyirul amali bi awamirillah wa nawahi binaan ala idraki silati huwa mazjul madati birruh. Jadilah ya berlangsungnya amal karena perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah atas dasar kesadaran hubungan dengan Allah, itulah mazjul madati birruh. Itulah penggabungan. Mazjul itu artinya penggabungan, ya. Penggabungan materi dengan roh. Wa min huna lam yakun tasyiru ghairil muslimi a'malahu bil ahkami syar'iyyatil mustanbatati minal qur'ani aw sunnati tasyiran birruh. Atas dasar inilah maka orang non muslim, orang kafir yang menjalankan amal-amalnya dengan hukum-hukum syariah yang digali dari Quran dan sunnah, tasyiran birruh, itu tidak dinamakan berjalan berdasarkan roh. Di depan ada lam yakun. Nah, lam yakun itu yang menjadi nafi'nya. Jadi tidak tasyiran birruh. Jadi menterjemahnya dikaitkan di depan dengan belakang, ya. Di depan lam yakun, tidaklah, ya, tasyiran berjalan birruh. Jadi maksudnya gini, orang kafir meskipun dia melakukan penyembelihan misalkan berdasarkan syariat Islam, memotong 2 saluran, yakni pernafasan dan pencernaan. Nah, kemudian dia baca bismillah. Nah, ya, orang kafir nih. Tapi bismillah zahiran, bukan bismillah batinan. Batinan bermakna al-idrak silah billah. Nah, berarti saat itu dia sudah benar nih secara fikih. Tadi kan itu digali mustanbatah minal Quran was sunnah, atau mustanbatah min adillatiha tafsiliyah kalau istilah fikih kan begitu. Nah, tidak dikatakan mereka itu melaksanakan itu berdasarkan roh, karena dia hanya melakukan zahirnya, tidak batinnya, tidak atas dasar idrok.
tidak atas dasar kesadaran. Dia melakukan itu sekedar manfaat. Oh, disembelih, darahnya keluar. Padahal darah itu mediumnya bakteri. Begitu darah keluar, maka tidak menjadi tempat tumbuh kembangnya bakteri, maka dagingnya akan sehat. Misal, kalau dagingnya sehat, higienis, kita orang yang makan juga sehat. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan manfaat saja. Nah, ini tidak disebut lam yakun tasyiran birruh. Wala mutahaqqiqan fihi ma'na mazzil madati birruh, dan dia juga tidak merealisir makna penggabungan materi dengan ruh. Li'annahu lam yu'minu bil Islam, karena dia tidak beriman terhadap Islam. Falam yudrikis silata billah, juga tidak menyadari hubungannya dengan Allah. Situ aja dulu. Bal akhadhal ahkam. Nah, ini enggak pas juga harokatnya. Bal akhadhal ahkamu di sini disebut. Harusnya kan maf'ul bih itu. Bal akhadhal ahkam syar'iyyatan nizaman a'jabahu. Akan tapi dia mengambil hukum-hukum syariah itu sebagai sistem a'jabahu, yang membuat dia itu takjub, dia kagum. Fanadzama bihi amalahu, kemudian dia mengatur amalnya. Bi khilafil muslim, berbeda dengan muslim. Faqad kana qiyamuhu bi amalihi, dia melakukan amal-amal itu wafqa awamirillah wa nawahi mabniyan ala idrakihi li silatihi billahi ta'ala. Ya, dia beramal sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah, itu mendasarkan kepada kesadarannya hubungannya dengan Allah. Wa kanat ghayatuhu min tasyiri amalihi bi awamirillah wa nawahiya ridwanallah. Adalah ghayahnya, tujuan seorang muslim ketika menjalankan amal-amalnya dengan perintah-perintah larangan Allah adalah mengharapkan ridha Allah. Dan kalau Allah ridha, ya, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pagi tadi kita tausiah di Darul Hikmah, itu ada kutipan bagus dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, atau di kitab Muraqil Ubudiyah, jika Allah itu cinta pada seorang hamba, Allah akan umumkan kepada ahlus sama, wahai ahlus sama, wahai malaikat, aku cinta dengan fulan. Maka jadilah si fulan ini viral di langit, dicintai juga dia oleh penduduk langit, karena Allah cinta dengan dia. Nah, setelah itu ahlus sama itu mengkhabarkan kepada ahlud dunia. Wahai ahlud dunia, wahai manusia, ini hamba Allah fulan bin fulan, Allah cinta dengan dia, kami juga cinta dengannya. Maka kemudian jadilah dia masyhur fid dunia. Tapi bedanya, kalau ahlus sama itu Allah cinta, mereka semua cinta. Tapi kalau ahlud dunia, ya sebahagiannya cinta, tapi ada pula sebahagiannya yang tidak cinta. Itulah manusia. Karena ahlus sama itu la ya'sunallah. Ya, para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka cinta apa yang dicintai Allah. Tapi kalau ahlud dunia, ya, mereka ada yang beriman, mereka ada yang ingkar kepada Allah. Kurang apa mulianya akhlak Nabi kita, dipuji di langit. Ya, Allah sebutkan maqam mahmuda. Tapi ahlud dunia banyak yang membenci beliau, memusuhi beliau, mengata-ngatai beliau, memfitnah beliau, bahkan berencana untuk membunuh beliau. Hatta hingga hari ini yang memfitnah Nabi macam-macam, termasuk si pemilik akun Fufufafa. Itu juga menghina Nabi kita. Nah, itu kalau manusia. Nah, al-intiqa'a bin nizami faqat. Jadi bukan la intifa'a bin nizami faqat. Jadi seorang mukmin menerapkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu bukan semata karena ada mengambil manfaat terhadap aturan itu semata. Ya, faqat itu maknanya yakfi. Ya, di kitab Al-I'rab, Al-Mu'jam bil I'rab itu dijelaskan. Faqat itu bermakna yakfi, semata diterjemahkan. Wa 'ala dzalika la budda min wujudin nahiyati ruhiyati fil asya'. Oleh karena itulah mesti menghadirkan aspek rohani dalam segala sesuatu. Wala budda minar ruhi hinal qiyami bil amali, dan mestilah menghadirkan roh, ya, kesadaran hubungan dengan Allah dalam
melakukan amal. Ala ayyakuna wadihan daiman indal jami'i anna nahiyata ruhiyata ta'ni kaunal asya'i makhluqatan li khaliqin khalaqaha. Dan hendaklah dan adalah suatu yang wadihan, jelas, daiman, senantiasa jelas, indal jami' menurut semuanya, bahwasanya aspek rohani itu bermakna keberadaan sesuatu, itu adalah benda-benda sesuatu, termasuk manusia di sini adalah makhlukatan, adalah makhluk yang bagi pencipta yang ia menciptakannya. Hanya itu kembali ke asya. Hiya silatul makhluqi bil khaliqi, yaitu nahiyatul ruhiyah. Jadi hiya itu kembali ke nahiyatul ruhiyah, kesadaran rohani itu adalah hubungan makhluk dengan al-khaliq. Wa anna ruha hiya idraku hadhihi silah, dan bahwasanya roh itu adalah kesadaran hubungan ini, ai idrakul insani silatahu billahi ta'ala, yaitu kesadaran manusia akan hubungannya terhadap Allah ta'ala. Hadhihi hiya nahiyatul ruhiyah wa hadhihi ruh wa hadha wahdahu wal mafhumu sahih. Ini adalah makna dari aspek rohani, dan ini pula makna dari roh, dan ini satu-satunya pemahaman yang sahih mengenai nahiyatul ruhiyah dan roh. Wa ma'adahu mafhum maghlutun qat'an, dan selainnya, ada itu termasuk adatul istisna ya, selainnya, dan apa-apa selainnya, selain apa yang dijelaskan tadi itu adalah mafhumun maghlutun, pemahaman yang keliru. Ghalat itu keliru. Kalau Ustaz Amda ya, atau Ustaz Melius, di coding itu ada istilah galat, ada kesalahan gitu kan, kesalahan sintak atau galat, ya, itu dari bahasa Arab atau galat, salah secara pasti qat'an. Wa nadratul amiqatul mustaniratu ilal kauni wal hayati wal insan hiya allati addat ila nataijis sadiqah. Dan pandangan yang mendalam sekaligus cemerlang, mustanirah. Jadi ada nazrah sathiyah, ada nazrah amiqah, ada nazrah mustanirah. Ya, nazrah sathiyah, rendah, itu dia hanya melihat sesuatu yang zahir lalu mengomentari sesuatu yang zahir. Ya, contoh gampangnya gitu. Pohon bergoyang, nah gitu aja. Angin berhembus, nah gitu. Itu nazrah sathiyah. Kemudian ada nazrah amiqah, pandangan yang mendalam. Oh, pohon bergoyang. Kenapa pohon bergoyang? Karena ada angin. Kenapa ada angin? Karena ada angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau udara itu angin, sesuatu yang diam. Kalau udara angin jadi udara yang bergerak. Kenapa ada udara yang bergerak? Karena ada perbedaan suhu dari panas menuju dingin. Kenapa ada perbedaan suhu? Karena diantaranya karena perbedaan ketinggian. Pesisir umumnya lebih panas, kalau di pegunungan lebih dingin. Maka angin bergerak dari pesisir ke pegunungan misalnya. Dan seterusnya, dia jelaskan secara sains, itu amiqah namanya. Tapi tidak sampai kepada apa dibalik semua itu, dibalik fenomena. Nah, yang mustanirah cemerlang itu kalau kemudian dia sampai pada pemahaman tidak mungkin semua ini bergerak sendiri, tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya. Ada kausa prima, ada penyebab utama yang menyebabkan semua ini. Sampai kemudian dia meyakini ada al-khaliq al-mudabbir di balik semua ini. Nah, itulah an-nazrah al-mustanirah. Al-khaliq al-mudabbir itu lalu memperkenalkan dirinya lewat kalamnya bahwa wallah, dia adalah Allah. Makanya itu sepaket dalam dalam thariqul iman, bahasan mengenai wujudullah dengan Al-Quran kalamullah itu sepaket, nggak bisa dilepaskan. Semata akliyah sampai kepada keyakinan ada Al-Khaliq Al-Mudabbir tanpa bimbingan pembuktian Al-Quran kalamullah, itu kita tidak akan tahu siapa Al-Khaliq Al-Mudabbir itu. Nah, makanya penting kitab suci itu. Makanya Sung Gokong mencari kitab suci kemana? Ke barat atau ke timur? Pendeta Tom Sam Chong didampingi oleh Sung Gokong alias Kerasakti. Nah, itu kan mencari kitab suci ke barat. Konon katanya mencari Al-Quran ke Jaziratul Arab. Wallahu ta'ala misal. Jadi pandangan yang mendalam lagi cemerlang terhadap alam semesta, kehidupan dan manusia, itu akan menghantarkan pada nataij, kesimpulan. Jamak dari natijah.
Nataij kesimpulan-kesimpulan yang shadiqah yang benar. Wa hiya allati addat ila hadhil mafhum sahih. Dan itu dia akan menghantarkan kepada pemahaman yang sahih ini. Ya ini tadi di balik semua tadi itu ada al-Khaliq al-Mudabbir. Wa qad nadharat ba'dul adyani ila anna al-kauna fihi al-mahsusu al-mughayyabu wal insana fihi as-sumu ar-ruhiyyu wan naz'atul jasadiyatu wal hayata fiha an-nahiyatul madiyah wan nahiyatur ruhiyah. Sungguh sebahagian adyan, sebahagian agama. Ya, adyan itu jamak dari din. Adyan. Memandang, ya nazarat tadi, memandang bahwasanya alam semesta yang di dalamnya itu ada yang mahsus, yang terindra, dan juga ada yang mughayyab, yang gaib, yang tak nampak. Wal insan tadi ini atap ke al-kauna, wal insana jadi maf'ul, jadi apa namanya? Jadi isim anna. Wal insana fihi di dalamnya ada sumuwur ruhiyyu. Sumu itu ketinggian atau keluhuran ya, keluhuran rohani. Ya, wan naz'atul jasadiyah dan ada sisi luar jasadiyah. Kalau orang Jawa menyebutnya wadak kasar. Ya, wadak kasar. Wal hayata, lalu yang ketiga ini atap ke al-kaun, dan kehidupan fiha, dalam kehidupan itu karena muannas jadi fiha, kalau kaun tadi fihi, insan fihi juga. Pada kehidupan itu ada an-nahiyatul madiyah wan nahiyatur ruhiyah. Pada kehidupan itu ada aspek materi dan ada aspek rohani. Wa anal mahsusa yata'aradu ma'al mughayyabi, dan bahwasanya sesuatu yang terindra itu bertentangan, ta'arud dengan yang mughayyab. Wa annas sumuwar ruhiyah la yaltaqi ma'an naz'atil jasadiyah, dan bahwasanya keluhuran atau ketinggian rohani itu tidak akan liqa, ya, tidak akan liqa, tidak akan ketemu. Ini kita terjemah bahasa ya. Mungkin kalau terjemah kitabnya lebih bagus. Ini karena terjemah bahasa gitu. La yaltaqi, tidak akan ketemu, tidak akan bersatu ma'an naz'atil jasadiyah, dengan fisik. Wa anal madata munfasilatun 'anir ruh, dan bahwasanya materi itu suatu yang terpisah dengan ruh. Walidzalika fahatani nahiyati, fahatani jadi hatani. Oleh karena itu dua hal ini, nahiyatani, dua aspek ini, munfasilatani, keduanya itu terpisah, indahum, menurut mereka. Li'anna ta'arudha bainahuma, karena adanya pertentangan antara keduanya, antara materi dengan ruh. Ya, jadi antara jasad dengan ruh. Asasiyun fi tabi'atihima, itu adalah sesuatu yang asasi, sesuatu yang mendasar pada fitrahnya. Wala yumkinu imtizajuhuma, dan tidak memungkinkan untuk menggabungkan keduanya. Wa anna kulla tarjihin li ihdahuma fil mizani fihi takhfidun li waznil ukhra, dan setiap kali tarjih, menguatkan, li ihdahuma, salah satu dari keduanya, fil mizan, pada timbangan, fihi, padanya, takhfidun, maka itu akan merendahkan. Tadi satunya menguatkan, satunya merendahkan, li waznil ukhra, terhadap timbangan yang lain. Jadi maksudnya begini ya, sebelum dilanjut disyarah sedikit lah. Jadi menurut keyakinan ba'dul adyan, misalkan Hindu, Buddha, ya, itu sebagai contoh, Hindu, Buddha, itu kata mereka manusia itu terdiri dari apa? Materi, ya, jasad dan ruh. Dan keduanya tidak mungkin dihimpun, tidak mungkin digabungkan. Ketika mentarjih salah satunya, maka akan melemahkan yang lain. Ketika menguatkan fisik, maka rohani akan lemah. Ketika menguatkan rohani, caranya harus dengan melemahkan fisik. Paham sudah arahnya ya? Jadi kalau orang itu banyak makan, banyak jabatan, misalkan urusan fisik, itu berarti saat itu rohaninya sedang lemah. Berarti dia tidak memberikan gizi terhadap rohaninya.
Dia hanya memberi gizi terhadap jasmaninya. Nah, berarti kalau mau memberikan gizi pada rohaninya, dia harus menekan jasmaninya. Caranya gimana? Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Banyak puasa, bahkan puasanya puasa wisol. Termasuk kemudian tanda kutip syariat bertapa. Ya kan? Bertapa. Bertapa itu kan meninggalkan manusia kayak uzlah gitu, tidak makan, tidak minum, menyiksa fisiknya untuk menguatkan rohaninya. Nah, itu. Paham sampai sini? Nah, itu yang dimaksud dengan ba'dul adyan. Walihada kana ala muridil akhirah ayyurajjihan nahiyati ruhiyah. Oleh karena itulah bagi orang yang murid itu orang yang mengingini. Ya kan dari kata arada yuridu, iradatan, fahuwa muridun. Murid, orang yang mengingini kehidupan akhirat, maka dia harus menguatkan, maka dia sementarjih aspek rohani. Wa min huna qamat fihi masihiyyati sultani. Karena itulah menurut mereka itu ada dua wilayah kekuasaan. Ada sultatul ruhiyah wa ada sultatul zamaniyah. Ada kekuasaan rohani, ada kekuasaan zamaniyah. Ya, kekuasaan duniawiyah. Maka kemudian ada kalimat yang masyhur di Eropa, a'tima li qaisara wa ma lillah lillah, gitu. Berikan apa yang menjadi hak Kaisar kepada Kaisar dan apa yang menjadi hak Allah kepada Allah. Gitu. Jadi urusan dunia, urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, ya istilahnya betul. Ipolek, ideologi, politik, ekonomi, apa Ustaz Taliking? Ipolek sosbud, ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serahkan kepada Kaisar, serahkan pada raja, serahkan pada presiden, ya. Tapi kalau urusan Allah kepada Allah, urusan agama kepada gerejawan, gitu. Jadi kalau terjun ke politik itu berarti sedang memberi gizi terhadap jasmani. Itu menurut mereka. Karena politik itu kotor, politik itu najis. Termasuk kalau di masjid jangan ngomong-ngomong politik, karena masjid ini untuk gizi rohani, bukan untuk gizi duniawi, gitu ya. Nah itu sebenarnya match itu ideologinya sekularisme, fasluddin anil hayah, fasluddin anil daulah. Agamanya juga tadi ba'dul adyan tadi, ya, menganggap tidak bisa memang digabungkan antara madah dengan ruhiyah, ya, antara jasmani dengan ruhani tidak bisa digabung. Itu match. Tapi itu tidak akan match dengan Islam. Islam itu mabda yang tadi falsafahnya adalah masjidil madah birruh, penggabungan materi dengan ruh. Ada ruh ketika kita memberikan gizi pada jasmani. Makan itu kan gizi jasmani, tapi ada ruh di sana. Yakni makan minum sesuai dengan aturan Allah, atas dasar ini perintah Allah. Kita olahraga pagi, ya, sambil gotong royong misalkan, keluar keringat, sehat. Itu jasmani untuk sehat tubuh kita. Untuk apa istilah sekarang tuh menambah massa otot, gitu kan, atau mempertahankan massa otot. Tapi pada saat yang sama kita menyadari itu atas perintah Allah, Rasulullah mencontohkan, ya, apalagi untuk keperluan jihad fisabilillah, di sana ada ruh. Nah, jadi masjidil madah birruh itu penggabungan madah dengan ruh. Jelas ya? Jadi dalam Islam tidak ada pemisahan begitu. Naam. Wa kana rijalus sultati ruhiyah hum rijalad dini wa kahanatahu wa kanu yuhawiluna ayyakuna sultatu zamaniyah bi aidihim hatta yurajjihu 'alaiha sultatu ruhiyah fil hayah. Orang yang menguasai wilayah ruhiyah, mereka lah rijaluddin. Mereka pendetanya, ya. Dan mereka yang berusaha untuk memperoleh kekuasaan duniawi dengan tangan mereka, hatta yurajjihu alaihi sultatur ruhiyah fil hayah, maka dia harus mengalahkan, ya, menguatkan aspek materi tadi atas kekuasaan ruhiyah fil hayah dalam kehidupan.
Wa min thumma nasha'un niza'u baina sultati zamaniyah wa sultati ruhiyah. Nah, dari sinilah kemudian awal dari tumbuhnya pertentangan antara kekuasaan duniawi dengan kekuasaan ruhiyah. Wa akhiran tamma ja'lu rijaliddin mustaqillina bisultati ruhiyah wala yatadakhaluna bisultati zamaniyah. Akhirnya sempurnalah ya menjadikan rijaluddin ya tokoh agama, tokoh spiritual itu sebagai mustaqillin. Mereka itu independen ya, artinya menyendiri, independen lah, bisultati ruhiyah wala semata aspek ruhiyah gitu kita cuman, dan mereka tidak campur tangan, tidak masuk dalam kekuasaan duniawi. Waqad fusilad dinu 'anil hayati li'annahu kahanutiyun, dan dipisahkan agama dari kehidupan ya karena tadi kahanutiyun ya, agama spiritual semata. Wa hadzal faslu bainad dini wal hayati huwa aqidatul mabda'ir ra'sumali. Pemisahan antara dunia dan agama dan kehidupan ini adalah akidah ya, dasar keyakinan dari mabda' ra'sumali. Wa huwa asasul hadaratil gharbiyah, wa huwa asasul hadaratil gharbiyah, dan itu menjadi asas atau pondasi dari peradaban barat. Wa huwal qiyadatul fikriyah allati yahmiluhal isti'marul gharbiyyu lil alam wa yad'u laha. Itu adalah qiyadah fikriyah, kepemimpinan berfikir. Itu yang sedang antum kaji, ada bab al-qiyadah fikriyah fil Islam. Itu maksudnya menjadikan Islam sebagai pemimpin atas setiap tindak tanduk kita, setiap ucapan, perbuatan kita. Nah, sementara qiyadah fikriyah gharbiyah itu tadi ya, fasluddin anil haya allati yahmiluha isti'mar al-gharbi, yang para penjajah barat itu mengembannya lil alam, untuk seluruh alam. Yad'u laha, mereka mengajak supaya orang mengemban ideologi ra'sumali, mabda' ra'sumali. Meskipun tidak adil juga mereka ya. Jadi begini. Ini kita bicara lain ya. Amerika itu hari ini kan komandan dari pengemban ideologi kapitalisme, mabda' ra'sumali. Itu dia tawarkan ke seluruh dunia. Makanya begitu 9/11 itu diledakkan, yang belakangan ternyata yang meledakkan sebenarnya Amerika sendiri. Bush itu mengatakan either with us or with terrorists. Pilihannya sekarang kalian ikut kami atau ikut teroris. Nah, dia ingin membelah dunia itu menjadi dua. Ikut Amerika dengan ideologi kapitalisme sekuler, liberal, demokrasinya, ataukah ikut teroris. Nah, itu sebenarnya dia sedang mengkampanyekan sebuah ideologi. Francis Fukuyama juga mengatakan dalam bukunya The End of History, ya, An-Nihaiyah At-Tarikhiyah, akhir dari sejarah itulah ideologi kapitalisme. Dia ingin membangun sebuah optimisme. Ya, sosialisme itu sudah runtuh. Islam hari ini tidak diemban oleh negara. Islam tidak ada harapan kembali diemban oleh negara. Jadi the end of history itu adalah kapitalisme ideologi. Jadi Anda sekarang ngapain memperjuangkan Islam? Untuk apa Anda setia dengan komunisme, sosialisme? Mending Anda bersama kami ya memperjuangkan kapitalisme. Itu yad'u laha tadi itu. Meskipun mereka tidak adil, ya, di antara pengembangan ideologi kapitalisme itu adalah dengan penjajahan. Nah, mereka itu mau menjajah tapi tidak mau dijajah, ya kan? Padahal kalau sama-sama kapitalisme harusnya yang terjadi adalah saling menjajah. Karena metodologi kapitalisme itu adalah disebarkan dengan penjajahan, baik penjajahan secara fisik dulu maupun penjajahan secara tidak non fisik atau istilahnya neo imperialisme. Jadi mereka itu menawarkan itu justru dalam rangka supaya orang mau dijajah oleh mereka. Karena dengan ideologi kapitalisme itulah sumber daya alam di negeri-negeri Islam termasuk di Indonesia, di negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu akhirnya dikeruk oleh mereka. Tapi apakah sumber daya alam mereka mau dikeruk oleh negara lain? Nggak mau.
Ya gitu. Jadi sebenarnya hanya orang bodoh yang mau ikut aturan orang, lalu kemudian dengan itu dia bersedia untuk dijajah. Itu seperti orang yang ini loh leher saya silahkan digorok. Paham ya? Gitu. Nah, imada saqafatihi, dan itu juga menjadi sandaran saqafah mereka. Ya, saqafah dalam arti apa ini? Kebudayaan, ya kebudayaan mereka. Wa yuza'zi'u ala asasiha aqidatul muslimin bil Islam, dan mereka menimbulkan yuza'zi'u, menimbulkan keraguan pada asas akidah kaum muslimin dengan Islam. Bi annahu yaqisul islama bil masihiyah ala tariqatil qiyasis syumuli. Ini harusnya syumuli, di sini sin. Ya. Yang betul sin kan? Betul? Ada titik 3 di atas. Ini enggak ada titiknya. Dan mereka mengkias, menganalog, dan dia menganalogkan Islam, ya, menyamakan Islam dengan Masihiyah, dengan agama-agama yang semata spiritual seperti Nasrani, ya, Yahudi. Ala tariqatil qiyasis syumuli, dengan metode qiyas syumuli. Qiyas kata orang Jawa itu gebiah uyah, hantam brait. Nah, jarang banyak tuh, hantam brait. Hantam beramuk bisa juga, hantam berait, hantam beramuk. Artinya menyamakan berataan. Padahal itu dua hal yang berbeda. Istilah lain kalau istilah usul fikih itu qiyas ma'al fariq. Menyamakan dua hal padahal ada fariq, ada perbedaan. Islam tidak sama dengan Nasrani, Islam tidak sama dengan Yahudi, Islam tidak sama dengan Hindu, dengan Buddha dan seterusnya. Fa kullu may yahmilu hadhihi da'wata faslid dini anil hayati, dan setiap orang yang mengemban dakwah ini, yakni dakwah pemisahan agama dengan kehidupan, au faslid dini anid daulati, au anis siasati, dan atau pemisahan agama dengan daulah atau dengan siasah, innama huwa tabi'un, hanyalah dia itu pengikut. Mufradnya tabi'un, jamaknya tawabi. Nah, makanya di 5 jurus ada tawabi, ada 4, disingkat apa? Nat ba'u. Nunnya naat, taknya taukid, baknya badal, ainnya atop. Itu pengikut semua itu. Kalau yang ikuti marfu dia ikut marfu, yang ikuti mansub ikut mansub, yang ikuti majrur dia ikut majrur. Nah, jadi orang yang mengikuti ideologi kapitalisme itu cuma tabi'un, pengikut. Muwajjahun bi taujihil qiyadatil fikriyatil ajnabiyah, ya, mengikuti dengan wajah yang sama persis dengan qiyadah fikriyah ajnabiyah. Ini juga ada kesalahan ketik, harusnya ajnabiyah jim, di sini tertulis betul ya, nabiyah, kurang titik, harusnya ajnabiyah. Jadi yang menggunakan kitab ini tetap harus hati-hati ya. Ya, yang ada harokatnya ini harus hati-hati. Wa amilun, dan menjadi amil, jadi pekerja, ya, jadi bi husni niyatin au bisu'iha. Dia menjadi pekerja, menjadi amil, misalnya di sini jadi agen. Ya, agen dari ideologi kapitalisme, baik dengan niat yang baik atau dengan niat yang buruk. Niat yang baik terhadap Islam dan umat Islam, atau niat yang buruk terhadap Islam dan umat Islam. Karena ada orang-orang yang niatnya mungkin baik, ingin supaya umat Islam ini bangkit katanya. Kalau mau bangkit, mau tidak mau harus melakukan sekularisme. Sebagaimana Barat mengalami kebangkitan dengan sekularisme. Mungkin niatnya baik mungkin orang ini. Tapi ternyata niat saja tidak cukup. Niat yang baik itu harus disertai dengan amal yang baik juga. Ya. Karena orang yang kinerjanya bagus, disiplin, tepat waktu, tapi kerjanya di bank ribawi, jadinya malah apa? Malah makin merusak. Kan orangnya disiplin, kerja keras, apalagi kinerjanya bagus. Karena kinerjanya bagus, akhirnya dia rajin ngontak orang. Pak, ini di bank kami ada produk baru nih, ini bagus nih Pak, ini satu orang. Akhirnya banyak orang terpengaruh sama dia. Kinerjanya bagus, banyak orang nabung ke dia, banyak orang ngutang ke bank dia. Nah, semakin bagus kinerjanya, semakin baik apa semakin buruk? Semakin
buruk, ya kan? Jadi pegawai bank yang baik itu pegawai bank yang malas-malesan, yang jarang turun, datang terlambat, pulang sungsung. Intinya apa? Aku nih sudah datang lambat, bulik barang sungsung. Ya. Nah, itu pegawai bank yang baik. Karena dengan begitu kinerja banknya akan turun. Ya, akhirnya banknya bangkrut. Ya. Makin cepat bangkrut semakin baik. Ya kan? Karena banknya tadi menerapkan sistem riba. Jadi ternyata sikap baik, niat baik itu tidak cukup kalau tidak dalam sistem yang baik. Nah, jelas? Paham Tom? Nah, min umala'il isti'mari wa huwa jahilun bil islami au mu'adin lahu. Dari para umala, lain ulama tapi umala. Umala itu agen. Ya, agen penjajah, dan agen itu bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Bisa disengaja atau tidak disengaja. Ada agen yang disengaja, memang dia dididik oleh Barat untuk merusak Islam. Itu agen sengaja. Ada agen yang tidak sengaja. Ya, dia belajar lalu terpengaruh, lalu menyebarkan paham Barat tanpa dibayar, ya, tapi kesadaran sendiri itu. Ya. Jadi karena menurut dia baik. Nah, itu agen tidak sengaja. Meskipun dia sengaja gitu. Tapi tidak sengaja, namanya tidak dirancang, tidak by design oleh penjajah. Tidak dirancang oleh penjajah. Nah, itu kalimat lebih tepat, mungkin dirancang. Wa huwa jahilun bil Islam, dia orang yang jahil terhadap Islam, wa mu'adil lahu, dan dia menjadi musuh, menjadi musuh Islam. Amal Islamu fayara anal asya' allati yudrikuhal hissu hiya asya'u madiyatun. Adapun Islam memandang bahwasanya asya', segala sesuatu yang indra mampu mengidroknya, ya, panca indra, hissu itu panca indra, mampu mengidroknya, mampu mengindranya, hiya asya'u madiyatun. Itu adalah benda-benda yang sifatnya materi. Wa nahiyatu ruhiyatu fiha hiya kaunuha makhluqatun li khaliqin. Dan aspek rohani padanya, pada asya' tadi, itu adalah keberadaannya sebagai makhluk bagi al-khaliq. War ruhu hiya idrakul insani silatahu billah. Dan ruh adalah kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Wa ala dzalika la tujadu nahiyatun ruhiyatun munfasilatun anin nahiyatil madiyah. Karena itu tidak didapati dalam Islam aspek rohani yang terpisah dengan aspek materi. Wala tujadu fil insani aswaqun ruhiyatun wa naza'atun jasadiyatun. Karenanya tidak didapati dalam Islam aswaq, ya, apa tadi? Aswaq. Ya, tadi suapan rohani dan naz'atun jasadiyah, dan pengekangan terhadap jasad, terhadap fisik. Balil insanu fihi hajatun udwiyatun wa gharaizu la budda min isba'iha. Akan tapi manusia itu pada dirinya ada kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, hajatun udwiyah, sekaligus ada gharizah, la budda min isba'iha, yang masing-masing itu memang perlu dipenuhi. Ya, perlu dipenuhi. Wa minal gharaizi gharizatut tadayyuni, dan di antara gharizah ada tiga kan? Apa? Gharizatut tadayyun, gharizatun nau, dan gharizatul baqa. Allati hiyal ihtiyaju ilal khaliqil mudabbiri an-nashi'u 'anil ajzi at-tabi'i fi taqwinil insani. Dan di antara gharaiz, jamak dari gharizah, itu adalah gharizah tadayyun, naluri beragama, yang ia menghajatkan, ya, ihtiyaj ilal khaliq. Itu satu yang fitrah pada diri manusia, ada gharizatul tadayyun, maka dia akan berhajat kepada al-khaliq, al-mudabbir, yang maha mengatur, an-nasyi'u, yang itu lahir, anil ajzi, dari kelemahan tabi'i, alami, ya, yang fitrah, fi taqwinil insan, pada penciptaan manusia. Jadi Allah itu menciptakan manusia memang dalam keadaan lemah. Apa ayatnya? Khuliqal insanu dha'ifa. Ya, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif, lemah. Supaya mereka menyadari kedhaifannya. Nah, ketika mereka menyadari kedhaifannya, maka kemudian dia akan mencari zat yang
tidak ada kelemahan sama sekali. Zat yang layak menjadi sandaran dia dalam kelemahan dia. Zat yang dia bisa mintai ya atas segala masalah, mintai pertolongan atas masalah yang dihadapi manusia. Itu fitrah. Manusia sepintar apapun, ya sepintar apapun, itu pasti akan ada keterbatasannya. Sehebat apapun pasti ada keterbatasannya. Makanya manusia ini, antum kulit masih kencang-kencang, nanti sudah sekian tahun kemudian mulai keriput. Yang cantik jadi tua, yang ganteng jadi tua. Itu juga ciri bahwa manusia tidak bisa menghalangi penuaan diri atas dirinya. Sebagaimana dia tidak bisa menghalangi kematian yang akan menghampiri dirinya. Sementara Tuhan itu mestilah zat yang dia tidak akan pernah tua, dia tidak akan pernah mati. Nah, itu fitrah manusia akan mencari ke sana. Nah, isba'u hadhil gharais, pemenuhan garizah-garizah ini la yusamma nahiyatun ruhiyatan, la yusamma nahiyatun ruhiyatun wala nahiyatun madiyatun. Itu tidak dinamai sebagai aspek rohani, tidak pula dinamai sebagai aspek materi. Wa innama huwa isba'un faqat. Nah, di sini juga kekurangan 3 titik. Itu adalah pemenuhan semata. Illa anna hadhil hajatil udwiyata wal gharaiza idza usbi'at binidhamin min indillah binan ala idraki salati billah kanat musayyaratan birruh. Ila anna, hanya saja pemenuhan, ila anna, hanya saja hadhil hajatil udwiyah, kebutuhan jasmani dan naluri ini jika dipenuhi, dibaca usbi'at ya, dimajhulkan, dengan sistem atau aturan dari sisi Allah atas dasar kesadaran hubungan dengan Allah, maka itu dinamakan musayyaratan birruh. Itu berarti berjalan berdasarkan roh yang tadi, kesadaran hubungan dengan Allah. Wa in usbi'at biduni nidhamin, atau dipenuhi tanpa aturan, nggak ada aturan, pokoknya aturannya ya nggak ada aturan gitu. Ibarat tinju itu namanya tinju bebas, nggak ada aturan, mau tinju bagian manapun, mau nendang bagian manapun, mau membanting dengan cara bagaimanapun, mau memiting dengan cara bagaimanapun, ya, mau diswing, mau dibanting, mau dipiting, mau pakai tendangan kobra, tendangan macan, tendangan singa, ya terserah. Ya. Labib tadi malam mencontohkan tendangan kobra, ya. Begitu ya. Itu namanya tinju bebas, tinju tanpa aturan. Kalau istilah di dunia sosial namanya apa? Hukum rimba. Nah, hukum rimba itu enggak ada aturan. Siapa yang kuat dia yang memangsa. Siapa yang lemah dia yang akan dimangsa. Itu biduni nidhamin. Au binidhamin min indi ghairillah, atau dengan aturan tapi aturan bukan dari sisi Allah, buatan manusia. Kana isba'an madian. Nah, maka itu disebut pemenuhan materi bahtan semata, yu'addi ila syaqail insan. Itu akan menghantarkan pada kerusakan manusia, ya, krisis pada diri manusia. Fa gharizatun nau in usbi'at min ghairi nidhamin aw bin nidhamin min indi ghairillah. Begitu pula gharizah nau, naluri apa? Mempertahankan jenis, ya. Jika dipenuhi tanpa aturan atau dengan aturan bukan dari si Allah, kana dzalika musabbiban li syaqa. Itu juga akan menjadi sebab syaqa, kerusakan pada manusia. Sekarang itu di Jepang itu tren namanya child free, ya, nggak mau punya anak karena punya anak itu repot, menyusui, membersihkan kotorannya, najisnya, ya, belum rewelnya, wis repot lah, ya. Kita yang punya anak setengah lusin ini ngaku punya anak itu repot, ya. Makanya lalu muncul tadi itu tren child free, nggak pengen punya anak. Dampaknya apa? Sekarang Jepang itu negara yang minus pertumbuhannya. Jadi yang mati banyak, sudah tua-tua, tapi yang angka kelahirannya itu di bawah angka kematian, makanya disebut minus. Maka dampaknya Jepang akan terjadi minus demografi. Kalau kita Indonesia itu justru bonus bonus demografi, gitu ya Ustaz Taliging ya. Beliau ini ahli geopolitik ya. Masya Allah. Nah itu menimbulkan syaqqa namanya.
Mana tadi ini? Kena angin. Kena angin. Sebentar. Nah, itu ya. Itu contoh gitu. Nah, kalau Islam justru mendorong umatnya itu untuk punya keturunan, makin banyak makin baik. Jadi kalau ada tambahi lagi itu pas itu. Ya, tambahi lagi. Karena kita mengatakan ana mukatsirun bikum alal anbiya yaumil qiyamah. Saya akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Jadi kalau punya banyak anak itu membuat nabi gembira. Nabi senang. Ya kan, kalau Nabi senang mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari Nabi. Ya, mudah-mudahan Ustadz Bahraini segera tambahi lagi. Dan Ustadz Meli segera tambahi. Ya kalau Ustadz Bahraini tambahi lagi. Kalau Ustadz Meli tambahi. Iyalah. Belum ada ya. Jadi apa yang ditambah? Ya. Kalau tambahi lagi bini, hadang dulu ya. Tambahi anak dulu nanya tayala. Biar kadang ngantuk. Wa in usbi'at binidhamiz zawaj alladhi min 'indillahi hasaba ahkamil Islam. Nah, jika dipenuhi ghadizatun na' tadi dengan sistem perkawinan yang itu dari sisi Allah Ta'ala sesuai dengan hukum-hukum Islam, karena jawazan mujidan li tuma'ninah, adalah pernikahan itu akan menghadirkan tuma'ninah, ketenangan. Apa kata Allah Ta'ala? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, gitu ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia ciptakan an khalaqalakum azwajan min anfusikum, pasangan-pasangan dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tenang, sakinah, ya, merasa tenang padanya. Jadi pernikahan itu membuat tenang harusnya. Makanya slogannya apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi yang belum siap jangan macam-macam ya. Yang belum siap jangan macam-macam. Itu Ustadz Melis hari ini pengen pulang tuh. Izinnya mau kemarin mau pulang. Karena istri beliau sudah pulang hari Jumat. Karena sepupunya ya, kakak ibu dari sepupunya sakit, lalu akhirnya istri beliau menjenguk hari Jumat kemarin. Nah, ini Ustadz Melis sudah hendak pulang aja nih nyusul istri. Izinnya mau kemarin pulang, tapi ditangati. Karena hari ini ada daurah. Akhirnya nanti setelah daurah pulang. Mudah-mudahan sehat selamat. Tadi malam ngantar Fat sampai Parak tengah malam. Tadi jam 4 sudah bangun. Majelis di Masjid Darul Hikmah. Nah, ini daurah pulang. Nah, bisa ngantuk itu. Ya, kalau bisa istirahat dulu. Itu nggak bisa ditahan-tahan, itu nggak bisa ditangati karena mau mendatangi istri. Ya, jadi kita sebagai pimpinan harus memahami. Sebenarnya pengen aja menahan, bulan depan aja dijenguk. Nah, itu bahaya itu, ya kan? Bisa membahayakan. Apa tadi? Membahayakan. Ya, itu. Jadi hilang lagi. Mana tadi halamannya? Sebentar. Ini beda soalnya halamannya. Gimana nih? Kena anginnya deras. Nah, tadi ya. Wa gharizatu tadayyuni in usbi'at min ghairi nidhamin aw binidhamin min indi ghairillah. Dan gharizatu tadayyun jika dipenuhi dengan tanpa aturan, mau bebas mau nyembah siapa misalkan, enggak ada aturan, atau dengan aturan tapi bukan dari Allah.
ya bi ibadatil autan aw ibadatil insan, menyembah manusia, kana dzalika isyrakan wa kufran, yang seperti itu menghantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Wa in usbiat bi ahkamil islami kana dzalika ibadatan. Tapi kalau itu dipenuhi dengan hukum Islam, yang disembah hanya Allah taala, tidak menyematkan sifat-sifat yang tidak layak pada Allah. Ya, Allah itu jangan menyamakan Allah punya jisim, punya tangan, punya mata, punya kaki misalkan, ya, punya wajah. Apalagi lalu menyamakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, membayangkan wajah Allah seperti apa. Nah, itu bahaya. Atau menyematkan sesuatu kepada Allah, tidak menyematkan sesuatu kepada Allah yang mestinya itu disematkan kepada Allah. Allah itu alim, maha mengetahui, kok mengingkari kealiman Allah. Atau menyematkan sifat yang itu menunjukkan sifat keterbatasan Allah. Misalnya Allah alim tapi secara global, tapi tidak secara rinci, seperti pemahaman karangan filsuf. Nah, itu tidak benar. Sebagaimana pagi tadi kita mengkaji kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah At-Tahqiq. Itu disebut tentang bahasan mengenai itu. Walihadza kana li zaman an tura'a an-nahiyyatun ruhiyyatu fil asya'i wa an tusayyira jami'ul amali bi awamirillahi wa nawahi. Oleh karena itulah li zaman mesti diperhatikan tura'a, ya, riayah, memperhatikan aspek rohani pada setiap asya, ya, pada sesuatu, antusayyira jami'ul amal, agar seluruh amal itu berjalan sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah. Binan ala idrakil insani silatahu billah, dan juga atas dasar kesadaran, didasarkan atas kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Ai antusayyira birruh, yaitu hendaklah amal itu berjalan berdasarkan roh. Walidzalika lam yakun fil amalil wahidi syai'ani ithnani. Karena itulah tidak terdapat pada satu amal, ya, fil amalil wahid, itu pada satu amal syai'ani ithnani, dua hal, yakni tadi bal al mawjudu syai'un wahidun huwal amal. Akan tetapi yang ada, ya, dari sesuatu itu huwal amal, itu adalah amal. Wa amma wasfuhu bi annahu madiyun bahtun, adapun sifat dari amal itu bahwasanya dia adalah materi semata, au musayyarun birruh, atau dia berjalan berdasarkan roh, fa innahu laisa atiyan min nafsil amali, itu tidak datang, ya, atian itu datang dari kata yati, atayati, datang dari sifat dari amal itu sendiri, bal atin min tasyiri bi ahkamil Islam, tapi itu datangnya dari menjalankan amal itu sesuai dengan hukum-hukum Islam. Au adami tasyiri biha, atau tidak menjalankannya dengan hukum-hukum Islam. Contoh, faqatul muslim aduwahu fil harbi, seorang muslim yang membunuh musuhnya di medan perang, yu'tabaru jihadan yusabu alaihi, itu teranggap sebagai jihad fisabilillah dan akan diberikan pahala atas membunuhnya dia terhadap orang kafir tersebut. Li'annahu amalun musayyarun bil ahkamil Islam, karena dia menjalankan amalnya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Waqatul muslimi nafsan ma'sumatan, sementara seorang muslim yang membunuh jiwa yang maksumah, yang terlindungi, yang terjaga, ya, muslimatan aw ghaira muslimatin, baik yang dibunuh itu muslim atau non muslim, bi ghairi haqqin, tidak dengan alasan yang benar, yu'tabaru jarimatan yu'aqabu 'alaiha, itu teranggap sebagai jarimah, kriminal, ya, kejahatan yang akan dihukum atas tindakannya tersebut. Li'annahu amalun mukhalifun li awamirillahi wa nawahi, karena dia melakukan amal yang menyelisih perintah-perintah dan larangan Allah. Wakilal amalaini syai'un wahidun wa huwal qatl. Nah, perhatikan di sini poinnya. Kedua-duanya ini kila, ada kilta. Kila itu untuk mudzakkar, kilta itu untuk muannas. Ya. Kedua-duanya, yakni membunuh orang kafir atau membunuh di medan perang atau membunuh jiwa yang terjaga tadi, itu adalah amalain, dua amal, syai'un wahid, yang realitasnya itu satu, yakni huwal qatl, membunuh, sadirun anin nas, dan itu sadir, keluar, ya, dilakukan oleh manusia. Fal qatlu yakunu ibadatan hina yusayyiru birruh, membunuh itu terkadang menjadi ibadah, yaitu ketika sesuai dengan roh. Wa yakunu jarimatan, dan terkadang dia menjadi kriminal, kejahatan, hina la yusayyiru birruh, ketika tidak berjalan sesuai dengan roh.
Roh tadi apa? Idrak silah billah, dan itu wujudnya dengan imtithalu bi awamirillah wa nawahihi. Walidzalika kana li zaman al-muslimina ay yusayyira amalahu birruh. Karena itulah wajib atas seorang muslim itu menjalankan amalnya dengan roh. Wa kana mazjul madati birruhi laisa amran mumkinan. Jadi kesimpulannya, menggabungkan materi dengan roh itu bukan perkara yang mungkin atau tidak mungkin. Ya, possible atau tidak possible. Fahas semata, bal huwa amrun wajibun. Akan tetapi itu adalah perkara yang wajib. Dia bukan opsional, ya, bukan pilihan. Tapi apa istilahnya? Apa Ustaz Sira? Menjalankan hukum Allah itu bukan pilihan, tapi istilah Inggrisnya apa? Ya, ada istilah opsional. Menjalankan hukum Allah itu bukan opsional, tapi apa? Obligation. Nah, itu ada obligation. Kewajiban. Huwa amrun wajibun, perkara yang wajib, wala yajuzu ayub salal madatu anir roh. Tidak boleh memisahkan materi dengan roh. Aila tajuzu ayub sala ayu amalin antasiri bi awamirillahi wa nawahihi binaan ala idrakis silati billah. Yaitu tidak boleh dia memisahkan amal apapun. Ayu, ya, yang belajar waraqah tahu ayu ini termasuk asmaul mufhamah. Ya, asmaul mufhamah salah satunya ayu, dan itu berlaku untuk lil akil maupun lil ghairi akil. Untuk yang berakal maupun tidak berakal. Maka itu berfaedah umum. Itu yufidul umum. Jadi ayu amalin berarti artinya memisahkan amal apa saja. Tidak boleh dia memisahkan amal apa saja. Ini umum karena menggunakan lafaz ayu. Antasyiri dari menjalankannya bi awamirillah wa nawahi binaan ala idra. Sudah jelas ya. Walihadza yajibu ayyuqda ala kulli ma yumattilun nahiyatar ruhiyati munfasilatan anin nahiyatil madiyati. Oleh karena itulah yajibu. Ya, ini kehilangan jim lagi. Walidzalika yajibu, oleh karena itu wajib antuk ayyuqda, agar dipenuhi ala kulli atas setiap ma yumattilu nahiyah, matala yumattilu tamtilan, yumathilu ya. Di sini kehilangan tak ya. Makanya bingung nih yumattilu apa. Ala kulli ma yumathilu. Ya. Oleh karena itulah ayyuqda diputuskan, ditetapkan ala kulli ma yumathilu nahiyata, setiap apa yang merepresentasikan pemisahan antara roh, aspek ruhiyah dan aspek madiyah itu agar diselesaikan. Maksudnya yuqda, ya diselesaikan, nggak boleh ada gitu. Fala rijala dinin fil Islam, tidak ada rohaniawan dalam Islam. Walaysa fi sultatud diniyatun bil makna kahanuti. Makanya tidak ada kekuasaan agama dalam Islam bermakna teokrasi. Ya, terjemahnya teokrasi kahanuti. Wala sultatun zamaniyatun munfasilatun aniddin, dan juga tidak ada pemisahan kekuasaan negara dengan agama. Bal Islamu dinun minhu daulah, akan tetapi Islam itu adalah agama yang di dalam agama itu ada aturan negara. Istilah Jabri tadi, dari bangun tidur sampai membangun negara. Wahiyya ahkamun syar'iyyatun ka ahkamis shalah. Dia, ya, daulah itu adalah hukum-hukum syariah sebagaimana hukum-hukum salat. Wahiyya tariqatun li tanfidhi ahkamil Islam wa hamli da'watihi. Dia, hiya di sini rujuknya ke daulah adalah tariqah. Jadi kalau ada pernah ya yang ngomong begini, sahabat itu, negara itu wasilah untuk penegakan syariah. Itu kalimat yang kurang tepat. Ya, itu kalimat yang perlu ditashih. Daulah itu bukan wasilah, tapi daulah itulah thariqah. Ya, karena kalau dia disebut wasilah, bisa diganti dengan yang lain. Nah, itu. Jadi yang tepat daulah itu thariqah. Seperti kalimat di sini. Hiya yani ad-daulah. Ad-daulah itu thariqatun. Itu adalah metode. Nah, kalau sudah disebut thariqatun, berarti nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti dengan yang lain. Ya thariqah li tatbiqi syariah hiya daulah. Metode untuk menegakkan syariah, ya daulah. Dan daulah itu bagian dari syariah.
Karena daulah itu minad din gitu. Beliau menyebutkan bal Islamu dinun, Islam adalah agama, minhu di antara dari din itu adalah ad-daulah. Jelas ya? Min di sini min li tab'id untuk menunjukkan sebahagian. Sebagian dari agama itu adalah daulah. Jadi ad-daulah minad din. Itu kalau min ibaratin ukhra dengan ungkapan lain, ad-daulah itu minad din. Sebagaimana as-salah minad din, az-zakah minad din, al-hajj wal umrah minad din, al-arabiyatu minad din. Ya, bahasa Arab itu juga bagian dari agama. Maka ad-daulatu minad din. Ketika memisahkan daulah dengan negara itu sama saja seperti apel tak ikut. Apa? Apel tak ikut. Apple. Itu kan lambangnya apel tak ikut kelak. Apel rungkang. Apel kroak kata orang Jawa. Tidak utuh, tidak kafah. Mengeluarkan daulah dari urusan agama itu sama saja seperti apel rongkang. Apel tapi tidak utuh. Ini kalimat yang semakna dengan ungkapan Imam Al-Ghazali. Wa yajibu ayyulgha kullama yush'iru bi takhsisid din bi ma'na ruhi. Karena itulah wajib yulgha, mengabaikan. Al-ghayulghi mulghi, mengabaikan, diabaikan. Kullu ma, setiap apa. Ma ini juga lafaz umum. Yush'iru yang dirasa, ya, dianggap bitakhsisid din, mengkhususkan agama bimakna ruhi, dengan makna spiritual, wa azlihi, dan menghilangkannya anis siyasah wal hukm, dan menghilangkan peran agama dalam politik dan pemerintahan. Fatulgha muassasatul lati tusyrifu 'alan nawahir ruhiyah, dan mestinya juga diabaikan muassasat, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang hanya memfokuskan pada aspek rohani. Fatulgha idaratul masajid wa takunu idaratuha tabi'atan li idaratil ma'arif, dan mengabaikan dan diabaikan juga idarah, departemen, ya, urusan masjid, ya, dan menjadikannya dia di bawah departemen atau pengaturan tabi'atan yang mengikut kepada idaratul ma'arif. Dia masuk nanti kepada idaratul ma'arif, departemen pengetahuan. Jadi pengurusan masjid itu nanti di bawah departemen, kalau tidak salah dalam negeri ya, al-amni ad-dakhili. Kalau dalam azizah dolatil hukmi fil al-azizatul khilafah fil hukmi wal idarah, pengurusan masjid nanti di bawah al-amni ad-dakhili, departemen dalam negeri. Itu dalam hal ininya, pembangunan masjidnya. Tapi nanti dalam hal pemakmuran masjidnya, dia bisa masuk di bawah departemen penerangan atau departemen pendidikan, karena dia bagian dari ta'lim, ya, penghidupan masjid itu. Wa tulghal mahakimu syar'iyyatu wal mahakimul nizamiyah, dan juga diabaikan pembagian adanya pengadilan agama dengan pengadilan sipil sebagaimana sekarang di Indonesia. Ada pengadilan agama, ada pengadilan non agama. Nah, pengadilan agama itu yang banyak. Ada pengadilan tata usaha negara, ya, PTUN, ada pengadilan pajak, ada pengadilan militer, ada pengadilan apalagi saat saya jadi apa? Mazulim, enggak yang sekarang. Ya, di Indonesia itu ada pengadilan militer, ada pengadilan pajak, ada pengadilan tata usaha negara, ya. Nah, sementara pengadilan agama itu urusannya cuman soal cerai, bagi waris. Terakhir ada aturan dari Mahkamah Agung memang boleh sengketa keuangan dalam muamalah lah kalau bahasa kita. Itu sudah ada tambahan wewenang dari pengadilan agama itu ditambah. Kalau dulu cuman paling itu masalah sengketa waris, perceraian. Jadi urusan nikahnya di KUA, urusan ma'ampihi nikah di pengadilan agama. Jadi harusnya KUA itu diganti, bukan kantor urusan agama, tapi kantor urusan akad nikah, disingkat KUAN, kantor urusan akad nikah. Tapi mereka nggak mau. Karena kami bukan cuma ngurusi akad nikah, kami juga ngurus masalah ikrar wakaf. Nah, itu urusannya ke KUA. Jadi ikrar wakaf itu urusannya di KUA. Nah,
wa yuj'alul qada'u wahidan la yahkumu illa bil Islam, dan Islam itu dan dijadikan qada' peradilan itu hanya satu, ya, dan tidak berhukum kecuali dengan Islam. Fasultatul Islami sultanun wahidun, maka kekuasaan Islam adalah satu. Fal Islamu aqidatun wa nudhumun, kesimpulannya Islam wal Islamu aqidatun wa nudhumun, Islam itu adalah akidah dan sistem. Apa itu akidah? Amal akidatu fahiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tuh hafali itu ta'rif akidah. Akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir itu hari kiamat. Disebut hari akhir itu para ulama menjelaskan begini. Yang pertama, karena dia paling akhir, tidak ada lagi hari setelah hari akhir. Ya kan? Kemudian karena disebut hari akhir, tidak ada ikhtilaful lail wan nahar. Tidak ada pergantian siang dan malam. Jadi tidak ada malam di hari akhir itu, siang terus. Bayangannya seperti antum masuk ke Duta Mall itu, nah, masuk ke Informa, itu kalau sudah di sana antum, ya, malam bagai siang, ya, karena terang di dalam itu, tertutup, ya kan. Nah itu malam bagai siang, bukan siang bagai malam. Siang bagai siang, malam bagai siang. Karena terang terus, ya, lampunya menyala terus kecuali mati lampu. Nah di surga itu begitu, tidak ada malam, yang ada siang. Tapi ada cirinya nanti untuk mengetahui ini sudah pergantian hari, ini hari Jumat, hari ini ada cirinya. Tendanya turun, terainya turun, tertutup. Nah, ini berarti malam. Nah, mobil qada'i wal qadari, qada' qadar, baik itu sesuatu yang dianggap baik dari keduanya atau sesuatu yang dianggap buruk dari keduanya, minallahi ta'ala. Baik buruk dalam qada' qadar itu baik buruk menurut anggapan manusia, ya. Baik buruk menurut keterbatasan akal manusia. Karena apa yang dianggap baik menurut manusia bisa jadi buruk di sisi Allah. Sebaliknya apa yang dianggap buruk di sisi manusia bisa jadi baik di sisi Allah. Seperti kisah Nabi Khidir. Ya, antum bisa angkat contoh itu. Ada nelayan punya kapal, dia cari ikan dari situ. Ternyata Nabi Khidir datang, dirusak kapal itu. Kapal rusak baik apa buruk? Buruk. Tapi itu kan menurut keterbatasan akal manusia. Nabi Khidir kemudian menjelaskan hikmah di balik itu. Ternyata di belakang ada seorang raja, seorang penguasa yang zalim, yang menggosok, mengambil harta orang lain secara paksa. Nah, kalau kapal itu masih bagus, masih menceronong, masih hanyar, kapal itu akan digosok oleh sang raja. Nah, supaya nggak digosok dia apa? Dirusaki. Jadi pilih mana? Rusak sedikit tapi tidak hilang, atau masih mulus bagus tapi diambil orang? Pilih mana antum? Pilih mulus bagus tidak diambil orang. Itu bukan pilihan. Gak ada opsi itu. Opsinya cuma dua. Pilih mana? Lebih baik rusak sedikit tapi tidak diambil orang. Jadi apa yang sebelumnya dianggap buruk, ternyata setelah tahu hikmahnya itu ternyata menjadi baik. Nah, itu. Jadi itu baik menurut keterbatasan akal manusia atau buruk menurut keterbatasan akal manusia. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antahubbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa qad banal Islamul aqidata 'alal aqli. Sungguh Islam telah membangun akidah atas dasar akal. Fima yudrikuhul aqlu, dengan apa yang bisa diindra oleh akal. Nah, itu namanya thariqah akliyah, metode rasional. Jadi metode beriman dalam Islam itu dengan thariqah akliyah, bukan dengan thariqah hissiyah atau metode empirisme seperti yang diusung oleh guru gembul Gugem, yang dia menantang, ayo Baraya, saya tantang, siapa yang bisa membuktikan adanya Tuhan? Timur, Barat, Sunni, Syiah tidak bisa membuktikan itu secara empiris. Iya, secara empiris. Tapi sebenarnya gaya pikir guru gembul itu bukan hal baru. Orang-orang Bani Israel juga begitu. Ya kan? Orang Bani Israel mengatakan apa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau, enggak percaya sama kamu hingga kami melihat Allah seikungan, becungkung seikungan, jahratan. Itu kan metode empirisme.
Maunya yakin dengan Allah itu kalau melihat langsung. Padahal Allah itu nggak bisa dilihat secara langsung. Makanya pendekatan meyakini Allah itu harus pakai thariqah akliyah, bukan thariqah hissiyah. Thariqah akliyah itu di antara prinsipnya adalah sebab akibat. Ada sebab maka ada akibat. Jika A maka B. Nah ini ada karena ini akibat, ini ada karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu sebab. Nah alam semesta itu ada, itu akibat. Berarti ada yang menyebabkan, ada pelakunya. Makanya Quran mengajak manusia untuk berpikir kepada ciptaan Allah dan mengkaitkannya dengan logika sebab akibat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Nah, ini sambung ayat namanya ya, bukan memotong-motong ayat. Nah, itu lagi viral juga Ustadz Adi Hidayat. Fi anfusikum afala tubsirun. Apa ada diri kalian apa kalian tidak memperhatikan? Nah, itu semua juga adalah tadi thariqah akliyah. Kal imani billah, seperti iman kepada Allah, wa bi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad, wa bil Qur'anil Karim, wa itu kalamullah, wa banaha fil mughayyabat. Nah, lalu berdasarkan thariqah akliyah dengan sesuatu yang bisa diindra tadi, dibangunlah perkara-perkara yang mughayyabat. Apa itu mughayyabat? Ai ma la yumkinu lil aqli ayyudrikahu, yaitu sesuatu yang tidak memungkinkan akal untuk mengindranya. Itu yang subuh tadi kami bulik itu dengar ceramahnya Guru Mulkani. Gaib itu apa garang justru ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa garang bil ghaib itu? Ya jadi al-ghaib itu ba'dal maut, setelah kematian. Ya. Tapi kalau Syekh Taqiyuddin tidak membatasi pada ba'dal maut. Ghaib itu adalah ma la yumkinu lil aqli ayyudrikahu. Ya apa-apa saja yang tidak mungkin akal untuk mengindranya. Maka ghaib itu bukan hanya perkara ba'dal maut. Abah mama antum hari ini apa yang dilakukan tuh ghaib bagi kita. Ya kan? Apa yang digawi abah mama antum saat ini yang dikerjakan itu ghaib bagi kita. Karena la yumkinul aqlu la yumkinu lil aqli ayyudrikahu. Ya kan? Kecuali antum voice apa video call. Oh iya, abah lagi kondangan, lagi sarwa. Nah, itu bukan ghaib. Tapi sekarang apa yang dilakukan abah mama antum ghaib bagi kita. Karena nggak tahu lah. Amalnya tuh ghaib bagi kita. Dan kita tidak mungkin mereka-reka itu. Kita tidak mungkin menebak-nebak. Kalaupun menebak itu satu yang syak, bukan satu yang meyakinkan. Jadi tidak hanya ba'dal maut. Tapi memang nanti perkara akidah itu bahasanya banyak tentang tema-tema ba'dal maut, tentang alam barzah, tentang yaumul jaza, yaumul hisab, jannah wan nar dan seterusnya. Tapi yang di dunia tadi abah mama antum yang asalnya mughayyabat itu begitu video call itu menjadi hilang mughayyabatnya gitu. Ya kan? Hilang mughayyabatnya. Sebagaimana bagi Nabi surga neraka itu bagi Nabi bukan mughayyabat. Bagi Nabi atau orang-orang yang sudah mukasyafah. Ternyata Nabi dulu. Karena Nabi sudah jalan-jalan. Itu loh surga, itu loh neraka, itu loh surga isinya ini, neraka isinya ini. Ya kan begitu? Bahkan terompah kakinya siapa? Bilal Nabi sudah dengar. Makanya Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ma'alam, andai kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran." Ini saya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Sehingga para sahabat itu ada yang ini pipinya itu ada bekas lelehan air mata itu membekas saking banyaknya menangis. Nah kalau kita ini kan lain nabi, lain sahabat, lain ulama, makanya banyak tertawa sedikit menangis. Jadi ya wajar-wajar saja ya. Ai ma la yumkinu lil aqli ayyudrikahu ka yaumil qiyamati, seperti hari kiamat, wal malaikati wal jannati, surga neraka, ala taslim, dengan penerimaan, dengan taslim, dengan ketundukan. Karena apa? Semua tadi itu sudah dibuktikan dengan akal, metode akli. Apa? Quran. Pembuktiannya berdasarkan Quran.
Ya, jadi metode pembuktian terhadap Al-Qur'an, terhadap malaikat, jin, surga, neraka itu pembuktian Quran. Masuknya lewat pembuktian Al-Qur'an kalamullah. Karena di Quran itu dikabarkan tentang malaikat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikabarkan tentang surga, dikabarkan tentang neraka dan seterusnya. Alla ayyakuna masdaruhu sabitan bil aqli wa huwal Qur'anul Karim. Keduluan penjelasan ya. Bahwasanya sumbernya itu adalah sumber yang sabitan yang telah terbukti dengan akal, yaitu Al-Qur'anul Karim wal hadisul mutawatiru, dan hadis yang mutawatir. Kenapa hadis mutawatir? Karena hadis mutawatir itu ilmunya ilmu daruri, kebenarannya pasti. Ya, maka sementara perkara akidah itu harus dibangun berdasarkan qat'i, satu yang pasti. Kenapa? Karena akidah itu maknanya al-imanu. Al-imanu itu maknanya apa? At-tasdiqul jazimu, al-mutabiqul lil waqi'u, an dalilin. Karena iman itulah pembenaran yang pasti. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Yang sesuai dengan kenyataan dan dibangun berdasarkan dalil. Amman nuzumu, adapun sistem. Nuzum itu jamak dari nizam. Ada dua bentuk jamaknya, bisa nuzum, bisa anzimah. Ya, bisa nuzum, bisa anzimah. Amman nuzumu fahiyal ahkamu syar'iyyatu, adalah hukum-hukum syariah allati tunazzimu syu'unal insani, yang mengatur seluruh aspek manusia, seluruh urusan manusia. Wa qad tanawala nizamul islami jami'a hadhihi syu'un. Sungguh sistem Islam itu telah mengatur seluruh perkara ini. Walakinnahu tanawalaha bisyaklin amin. Nah, hanya saja pengaturannya itu dalam bentuk yang umum, bima'anin amatin, dengan makna-makna yang umum, watarakal tafsilati, dan meninggalkan, membiarkan rincian-rinciannya, tidak ada rincian-rinciannya, membiarkan rinciannya. Tustanbatu min hadhil ma'anil ammah, itu digali dari makna-makna umum ini, hina ijra'it tatbiqat, ketika menerapkannya. Faqad ja'al Qur'anul Karimu wal hadisus syarifu, sungguh telah datang Quran dan hadis yang mulia, yatadammanani, keduanya itu mencakup, menghimpun. Ya, ini fiil musanna, ada alif nun. Yatadammanani, kenapa? Karena ada dua, yakni Quran dan hadis. Khututan aridatan, khutut, garis-garis. Ya, khat. Kan antum belajar ilmu khat, imla. Garis-garis aridah, yang umum, global. Ai ma'ani amatan, yaitu mana-mana umum. Limu'alajati syu'unil insan, yang fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Min haitsu huwa insanun, dari sisi dia manusia. Wa taraka lil mujtahidina ay yastanbitu min hadhil ma'anil ammah al-ahkamal juz'iyyah. Dan Islam membiarkan bagi para mujtahid untuk menggali dari makna-makna umum ini hukum-hukum yang cabang, hukum-hukum yang rinci. Lima syakilil lati tahdusu ala marril usuli wa ikhtilafil amkinati. Ya, pada masalah-masalah yang terjadi di sepanjang masa dan berbedanya tempat. Jadi ringkasnya apa? An-nuzum hiya al-ahkamus syar'iyyah. Ya, allati tunazzimu syu'unal insan. Itu makna sistem. Nah, tapi ada penekanan tadi, dalam perkara ibadah itu rinci. Tapi dalam perkara muamalah, ukubat itu dia ma'anin bisyaklin amin wa bi ma'anin ammatin, atau khututun aridah. Ya, memang sengaja dibuat begitu oleh Allah Ta'ala supaya nanti bisa digali hukum-hukum cabang. Karena kalau nanti dibuat rinci itu repot juga. Karena masalah manusia dalam perkara muamalah itu terus berkembang. Ada pertanyaan itu kan, apa hukum buket kah? Buket uang. Ya. Pesan kerajinan tangan, di sana ditempeli uang. Apa hukum jual beli itu? Jangan katakan tidak ada dalilnya. Apalagi jangan katakan tidak ada hukumnya. Setiap perkara itu ada hukumnya. Dan setiap perkara itu ada dalilnya. Hanya saja ada dalil yang secara sharih, jelas, tegas. Ada dalil yang umum.
Nah, dilihat, dikaji faktanya, buket uang itu ternyata tadi kita ada uang kertas ditempel-tempel-tempel, katakan uang itu 150.000 dijual seharga 300.000. Nah, maka berarti berlaku di sana hukum shorof, pertukaran uang dengan uang. Maka dirinci. Kalau ternyata yang pesan buketnya itu yang menyediakan uang, lalu dia bayar, itu berarti hanya membayar untuk merangkainya itu, menyusunnya itu. Tidak terjadi pertukaran uang. Berarti di situ bukan shorof. Nah, tapi kalau kemudian di sana uangnya 150.000 dibayar 300.000, nah ini berarti terjadi shorof. Nah, jual beli seperti itu haram karena terjadi riba. Namanya riba fadl. Nabi menyatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati, dan seterusnya. Kata Nabi harus maslan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Itu harus misal dan harus kontan. Nah, itu contoh perkara baru, tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Nah, tapi bisa digali hukumnya berdasarkan hadis tadi. Jadi jangan katakan tidak ada hukumnya, jangan katakan tidak ada dalilnya. Nah, terakhir, walil islami tariqatun wahidatun fi mu'alajatil masyakili. Dan Islam memiliki satu metode untuk menyelesaikan masalah-masalah. Fahuwa yada'ul mujtahida, yaitu Islam menyeru kepada mujtahid li ayyadrusal muskilata al-hadisata hatta yafhamaha. Islam memerintahkan mujtahid untuk mengkaji, mempelajari masalah yang terjadi, hadisah ya, terjadi hingga dia memahaminya. Hanya itu kembali ke muskilah hadisah. Summa yadrusan nusus syar'iyyata. Kemudian Islam menyeru kepada mujtahid tadi untuk mempelajari nas-nas syariat al-muta'alliqata bihadhil muskilah, yang nas-nas syariat itu berhubungan dengan masalah ini. Jadi Quran itu kan 6.600 ayat. Jadi 6.600 ayat itu yang cocok untuk masalah ini yang mana? Nah, dicari. Nah, disitulah pentingnya hafal Quran. Ya, karena kalau hafal dan paham, ya tidak hanya hafal, paham dan hafal dan paham itu langsung tek. Nah, hadis hafal 100.000 hadis, langsung hadis yang ini tek cocok untuk ini. Nah, gitu makanya Imam Syafi'i sambil berabahan sedin ratusan masalah umat terselesaikan. Ya, karena Quran dan hadisnya sudah terinstall di otak beliau. Kalau kita Quran hadis terinstall di komputer atau di HP. Nah, itu bedanya kita sama Imam Syafi'i. Beda tipis saja. Beda tipis. Thumma yastanbita halla hadhil mushkilah minan nusus. Kemudian menggali solusi, ya, halla itu solusi atas masalah ini dari nas. Ayyastanbitul hukma syar'iyyah li hadhil mas'alah, yaitu menggali hukum syariat terhadap masalah ini min adillati syar'iyyah, dari dalil syariah. Wala yasluku tariqatan ghairaha mutlaqan, tidak berjalan mujtahid itu dengan tariqah selain tariqah itu secara mutlak, yakni tariqatul ijtihad. Ya, jadi satu-satunya metode untuk menggali hukum itu adalah ijtihad, satu-satunya, la ghair, tidak ada yang lain. Makanya Nabi pernah nanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya, jika engkau disodori masalah, kaifa taqdi, gimana engkau memutuskan? Bil Quran. Fa ilam tajid, kan Nabi ngejar itu. Kalau nggak dapat di Quran, bis sunnah. Dikejar lagi sama Nabi. Fa ilam tajid, kalau nggak dapat lagi, ajtahidu, ya, wala alu. Ajtahidu birra'i wala alu. Saya akan beristihad dengan pendapatku dan saya tidak akan melampaui batas. Maksud tidak akan melampaui batas artinya masih tetap menjadikan Quran Sunnah sebagai rujukan. Nabi lalu megang dada Mu'adz bin Jabal lalu menyatakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdillahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah, ya, dengan apa yang membuat Allah dan Rasulnya ridho. Berarti apa? Ijtihad itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Berarti ijtihad itu satu-satunya metode. Makanya seorang mujtahid ketika dia beristihad meskipun salah tetap dapat satu pahala. Kalau benar dia dapat 2 pahala. Idza ijtahadal hakim fahuwa asaba falahu ajroni. Jika seorang hakim telah beristihad dan istihadnya benar dia dapat 2 pahala.
Fa idza akhta'a, tapi kalau dia keliru falahu ajrun, dia dapat satu pahala. Karena prosesnya sudah benar meskipun hasilnya salah. Jadi yang dinilai proses. Kalau yang benar, prosesnya benar, hasilnya benar, maka dapat 2 pahala. Nah, ala annahu hina yadrusu hadhil mushkilah, hanya saja ketika dia si mujtahid itu mengkaji muskilah ini, mengkaji masalah ini, yadrusuha bi'tibariha muskilatan insaniyatan laisa ghair, dia mengkajinya dengan anggapan masalah itu adalah masalah kemanusiaan, bukan yang lain. La bi'tibariha muskilatan iktisadiyatan, tidak menganggapnya sebagai persoalan ekonomi semata, au ijtima'iyatan, atau persoalan sosial semata, au muskilata hukmin au ghairi dzalik, tidak menganggap sebagai persoalan pemerintahan semata atau yang lainnya, dan seterusnya. Bal i'tibariha mas'alatan tahtaju ila hukmin syar'iyyin, akan tapi dia menganggapnya sebagai masalah yang menghajatkan kepada hukum syariah, memerlukan hukum syariah, hatta ya'rifa hukmallahi fiha, hingga dia mengetahui hukum Allah mengenai hal itu. Nah, meskipun ini hukum Allah yang sifatnya dhanni, yang nama sepanjang itu ijtihad adalah dhanni gitu. Makanya kan di Waraqat disebut al-fiqhu apa? Ma'rifatu ahkami syar'iyyah allati tariquha ijtihad. Hafal maksud. Hafal matan kitab usul fikih. Jadi fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariah yang metodenya itu dengan ijtihad. Ya, sepanjang dan di sana dijelaskan di Waraqat hasil ijtihad itu dhanni. Ya, sepanjang hasil ijtihad itu adalah dhanni. Kalau bukan ijtihad itu qat'i, haramnya zina, haramnya ghasab, haramnya liwat, ya, wajibnya sholat, itu bukan mahalul ijtihad, bukan tempatnya ijtihad. Kan sudah qat'i. Jadi karena itulah dalam bahasan ijtihad ada ikhtilaf dan kita wajib tasamuh, ya, indal ikhtilaf, ketika ada ikhtilaf. Hadza akhiruhu fi hadzal bab. Insyaallah nastamir fil bab al-hukmu syar'i. Insyaallah ba'da istirahah 10 daqaik takriban. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.